Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Lakukan cara ini maka Anda akan bisa mengobati kesurupan ya. Jadi tonton sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah tentang ilmu yang disampaikan oleh Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas fenomena kesurupan ya, dan bagaimana cara mengobatinya dari dua sisi ya. Jadi kesurupan itu pernah saya bahas di video lama, yaitu Muhammad Hamdan Al-Ghazali, bahwa orang kesurupan ini terjadi karena dua hal secara umumnya ya. Yang 90% orang mengira bahwa orang kesurupan itu karena jin. Selalu orang-orang mengatasnamakan jin, sedikit-dikit jin ya. Padahal dalam kesurupan itu jin hanya 10%, bahkan kurang perannya dalam membuat manusia menjadi kesurupan. Nah, kesurupan yang pertama itu adalah kesurupan karena terganggunya alam bawah sadar ya. Jadi manusia ini 87% ya, itu bermain alam bawah sadar, 13% alam sadar ya. Seperti contoh yang sering saya jelaskan kepada Anda, itu misalnya Anda membeli jam. Kenapa jam harus Anda beli dengan harga 1 juta, atau bahkan ada jam merek tertentu dengan harga 1 miliar ya, ataukah dengan harga 50.000. Dan kenapa dia harus berwarna merah atau hitam? Ataukah dia harus krom emas ataukah krom silver? Nah, itulah bahwa alam bawah sadar Anda bermain dalam hal tersebut. Kenapa? Karena secara rasionalis atau alam sadar Anda bahwa jam itu fungsinya adalah untuk melihat waktu. Titik, itu saja ya. Untuk melihat waktu ya. Kalaupun ada hal-hal yang menguatkan di sisi lainnya seperti kekuatan baterainya supaya lebih tahan lama, itu menuju ke kualitas ya, ke kualitas. Sedangkan banyak orang yang memilih jam misalnya dengan harga 1 juta, padahal banyak harga jam yang 300.000 sudah berkualitas dan kuat baterainya. Kenapa harus 1 miliar ataukah 5 juta ataukah 50 juta? Karena alam bawah sadarnya bermain bahwa dengan harga seperti itu gengsinya akan naik. Dengan warna merah misalnya, dia merasa bahwa merah itu membuat dia terlihat gagah ya, padahal belum tentu orang lain memandang seperti itu. Dan fungsi jam itu adalah untuk melihat waktu. Nah, itu permainan alam bawah sadar. Motor, kenapa harus motor itu misalnya berwarna kuning ataukah hitam ataukah hijau? Padahal fungsi motor adalah mengantarkan dari satu titik ke titik tertentu. Yang saya bilang tadi didukung dengan kualitas tersebut ya. Sehingga banyak orang membeli untuk kegengsian, warna untuk alam bawah sadar dia misalnya hitam, lebih suka warna hitam, itu masuknya ke alam bawah sadar.
Nah, itulah alam bawah sadar ya. Banyak hal sebenarnya, tapi 2 contoh itu saja menurut saya sudah lumayan cukup untuk Anda mengerti. Nah, kesurupan yang karena alam bawah sadarnya terganggu ya, bahwa misalnya ya seperti contoh, seseorang itu punya kekasih sudah lama pacaran sampai 10 tahun. Tiba-tiba pacarnya sang laki-laki ini menikah dengan orang lain yang baru seminggu atau sebulan dia kenal dan mengkhianati si perempuan, sehingga si perempuan ini merasa dikhianati dan di dalam kamar terus ya, merasa dia bahwa adalah orang yang paling nasibnya paling jelek, ataukah dia merasa selalu menjadi orang yang kesepian, sehingga dari situlah alam bawah sadar yang tersiksa dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan gejala ya dalam hipnoterapika atau ilmu alam bawah sadar manusia seperti kesurupan, yang orang awam memandangnya sebagai kesurupan, sehingga alam bawah sadar ini ketika membalik alam sadar, dibalik menjadi alam tidak sadar, dia akan menyakar dirinya, baik dia menyakar kasur dan sebagainya, sehingga terlihat seperti kerasukan jin. Dan kemampuan alam bawah sadar itu saya sudah jelaskan di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali bahwa memiliki kemampuan 1000 kali lipat ya dari alam sadar. Semisal contoh, kalau Anda mau tahu, misalnya Anda seorang yang sakit ya, misalnya sakit kaki Anda karena patah dan Anda menggunakan kursi roda. Kalau Anda mau tahu kemampuan alam bawah sadar Anda, ketika orang sengaja melepaskan Anda, di belakang 3 macan yang liar dan lapar ya untuk mengejar Anda sebagai mangsa, maka alam bawah sadar Anda itu bekerja 1000 kali lipat daripada alam sadar. Maka meskipun kaki Anda sakit, maka Anda akan berlari sangat kencang, bahkan melompati pagar tinggi, bahkan melompati tempat aliran air yang lumayan besar ya, karena itulah kemampuan alam bawah sadar Anda lebih kuat, yang dipicu oleh ketakutan akan dimakan oleh harimau. Nah, seperti itu. Ada juga kejadian yang karena misalnya gajinya kecil terus, tidak naik-naik di perusahaan, sehingga dia dijanji-janjikan dengan bekerja sangat keras di perusahaan tersebut, sehingga batinnya tersiksa tanpa sadar ya. Tersiksa yang selalu dia tahan ketika bekerja karena kenaikan gaji tidak ada, lemburnya non-stop, sehingga tiba-tiba kondisi berubah ke alam tidak sadar, membuat dia kesurupan di pabrik tersebut ya. Misalnya kalau Anda lihat di kesurupan massal. Nah, fenomena kesurupan itu seperti orang memakan buah asam atau mangga ya. Misalnya saya makan buah mangga yang muda, maka orang yang melihat saya akan sedikit ngilu. Ataukah saya memakan kedondong, maka seperti itulah proses menyebarnya alam bawah sadar tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Karena sakit hati bisa, karena dikhianati, ataukah karena gaji yang kecil, atau stres karena usahanya selalu bangkrut. Itu penyebab akan merubah dia seperti orang kesurupan. Cara mengobatinya ya, yang pertama dari ilmu hipnoterapika yang saya pelajari, bahwa watak dari alam bawah sadar ini sebagaimanapun dia kesurupan, pasti dia menjaga dirinya, ataukah tidak akan pernah berani untuk melukai dirinya dalam ranah ekstrim ya. Sehingga cara yang pertama Anda lakukan adalah dengan mengancam orang yang kesurupan tersebut. Misalnya ada yang kesurupan karena alam bawah sadarnya terbalik seperti yang saya jelaskan tadi. Anda bisa ancam dengan ancaman yang ekstrim. Misalnya ya, Anda ambilkan HP, Anda hidupkan video ya untuk memvideokan, dan Anda bisikkan ke perempuan tersebut. Misalnya perempuan yang kesurupan, kalau kamu tidak sembuh, sambil Anda menyiapkan, melihatkan HP yang Anda hidupkan kamera untuk video, kalau kamu tidak sembuh sekarang, saya akan telanjangin kamu, saya akan videokan kamu live, saya masukkan kamu ke media sosial, dan semua orang akan melihat kamu dan keluargamu dengan dibisik-bisikkan. Maka ketika itu kena ke alam bawah sadarnya, otomatis sadar akan berbalik dari ketidaksadaran kesurupan tadi ya. Itu cara yang pertama.
Ini cara yang banyak berhasil, dan sebagian paranormal menggunakan cara-cara ini cuman dibungkus dengan agama ya. Seolah-olah itu jin, sehingga dia menggunakan jubah ataukah pelangkon dan berpura-pura berjurus. Padahal dia menggunakan ilmu hipnoterapika yang masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Atau Anda bisa mengancamnya, kalau kamu tidak sembuh sekarang, Anda bisik-bisikkan, saya akan kasih makan kamu kotoran yang sudah Anda siapkan, misalnya kotoran ayam sudah Anda siapkan di sendok ataukah di tempat khusus. Kalau kamu tidak sembuh sekarang, saya akan paksa kotoran ini masuk ke dalam mulut kamu dan kamu telan. Nah, kalau cara mengancam itu Anda sudah siapkan kotorannya, ya, maka dia akan cepat sembuh. Itu teknik pertama ketika alam bawah sadar berbalik ya. Dan memang kekuatannya itu 1000 kali lipat, bahkan 10 orang pun akan mental, karena memang kekuatan alam bawah sadar seperti saya jelaskan tadi, seseorang yang sakit kaki dikejar oleh 3 harimau yang lapar ya, seperti itu kemampuannya. Nah, yang kedua, cara mengobati orang yang alam bawah sadarnya berbalik, yaitu dengan membiarkan dia sendiri. Karena watak alam bawah sadar itu yang saya pelajari dari hipnoterapika, semakin dia diberi perhatian, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Caranya Anda masukkan ke dalam suatu kamar yang kosong, Anda kuncikan, ya, pergi. Maka nanti dipastikan dia akan sembuh sendiri. Karena semakin dia diberi perhatian, dia akan menjadi-jadi. Itu yang kedua. Yang ketiga caranya adalah dengan mempermainkan orang yang kesurupan alam bawah sadarnya. Misalnya, dia kesurupan menjadi khodam kuntilanak misalnya ya, ataukah dia suka ketawa-ketawa, ataukah menjadi khodam yang aneh-aneh lah, misalnya seperti genderuwo ataukah khodam macan ya. Jadi Anda bisa mempermainkan dia sampai lelah, nanti pada saatnya dia akan sembuh sendiri. Misalnya kalau dia khodam kuntilanak, suruh dia memainkan suaranya sekuat mungkin, sebanyak-banyaknya, dengan mempermainkan dia. Misalnya dia ketawa cekikikan, terus kuntilanak mah tidak seperti ini ketawanya, terus sampai dia lelah. Atau kalau dia kerasukan khodam bajing loncat, maka Anda suruh loncat seperti bajing sampai dia lelah, maka pada akhirnya dia akan sembuh sendiri. Itu cara yang ketiga. Ada sebenarnya 3 cara lain lagi untuk hipnoterapika, tapi 3 ini saja sudah cukup ya untuk memberi Anda pengertian ilmu tentang bagaimana cara membalikkan alam tidak sadar menjadi alam sadar. Nah, yang fenomena yang kedua tentang kesurupan adalah karena jin. Ya. Apakah ada? Itu ada, karena di dalil Al-Quran, hadis juga menjelaskan tentang hal seperti itu. Apakah itu permainan alam bawah sadar? Itu adalah permainan jin, dan dia mengendalikan alam bawah sadar. Itu adalah biasa ciri-cirinya. Orang yang kesurupan karena jin ini selalu bermimpi, misalnya melihat ular di atas lukisan, bermimpi lari dikejar dengan sapi, ya, ataukah dia suka melihat hal-hal yang tidak biasa yang orang normal lihat. Misalnya di tempat ini saya tidak melihat apa-apa, dia selalu melihat ular ke sana kemari. Nah, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Yang kedua ciri-cirinya adalah mata memerah dan tiba-tiba tatapan menjadi tajam dan mengganti suara jauh, tidak seperti yang asli. Ya, sangat jauh dengan yang asli. Itu adalah bukan karena efek alam bawah sadar, kalau suaranya persis seperti makhluk-makhluk tertentu. Ya. Yang ketiga, dia akan, kalau dibacakan ayat Al-Quran seperti Al-Falaq atau Ayatul Kursi, maka dia akan kepanasan ataukah dia akan seperti terbakar. Nah, kalau Anda menggunakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang alam tidak sadarnya, berganti seperti yang saya bilang, kesurupan karena alam bawah sadar yang tadi, itu tidak akan mempan. Sampai satu kitab pun Anda baca tidak akan mempan, karena itu bukan karena jin. Kalau dia karena jin, yang seperti contoh yang saya jelaskan tadi ya, dengan dia ciri-cirinya, biasanya orang ini tidak pernah dari kecilnya kesurupan, atau tidak ada riwayat disakiti, tidak ada riwayat dia sakit hati yang sangat parah. Intinya
dia kena sihir atau santet oleh orang yang mengirimkan dia jin pengganggu ya, karena sesuatu alasan yang merugikan pihak tertentu ya. Nah itu syaratnya, dia tidak pernah ada basicnya kesurupan, tidak pernah terzolimi, tersakiti, ataukah tidak ada riwayat ya untuk dia merasakan hal yang sakit ya. Nah itu cara mengobatinya banyak saya jelaskan ya. Bisa menggunakan ruqyah ke ahli-ahli ruqyah syariah tentunya. Yang kedua bisa menggunakan daun bidara yang dicampur dengan susu, di blender, dibacakan Al-Falaq 3 kali dan Ayatul Kursi 3 kali, diminumkan, diterapikan. Ataukah yang ketiga Anda bisa menggunakan daun sirih yang pernah saya jelaskan sangat lengkap. Kalau saya jelaskan di sini akan memakan waktu yang sangat panjang. Itu di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali cara mengobati kesurupan dengan daun sirih ya, dan juga dengan membacakan ayat-ayat suci yang mengandung ruqyah seperti Al-Falaq, Ayatul Kursi. Kalau buat Anda yang awam, Anda tiupkan ke air dan Anda terapikan minum. Nah kalau itu dilakukan secara terus-menerus maka akan sembuh dari penyakit kesurupan oleh jin tersebut. Sebenarnya banyak ciri-cirinya, tapi waktu supaya tidak terlalu membosankan buat Anda, jadi itu jawaban dari cara mengobatinya. Nah seperti itu ya. Jadi 2 tipe kesurupan, semoga Anda paham. Dan paling banyak 90% itu karena alam bawah sadar. Hanya kadang-kadang yang saya bilang paranormal ya, kalau langsung diobati dengan ilmu hipnoterapi yang masih bisa dijelaskan ilmiah, itu tidak seru kelihatannya, sehingga dia menggunakan jubah, menggunakan pelangkon, pura-pura berjurus, pura-pura membaca ini itu, padahal dia tahu cara cepat mengobatinya. Cuman supaya seru dan supaya harganya lebih mahal, maka dia melamakan ya proses pengobatannya. Nah, karena rata-rata saya lihat paranormal ini memiliki basic-basic hipnoterapika yang saya lihat ya. Nah seperti itu penjelasannya ya. Terima kasih, semoga manfaat buat Anda penonton Tauhid Metafisik Channel. Jangan lupa Anda subscribe terus ya, gratis, tidak ada ruginya men-subscribe channel Tauhid Metafisik ini. Dan sebelum mengakhiri video ini, Anda bisa mengunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu vibrasi kekayaan dan ilmu kebatinan. Dan channel ketiga saya yaitu Maniak Akik Channel yang banyak membahas tentang ilmu gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, zodiak, aura, dan metafisika modern. Dan channel baru saya yaitu Maniak Bacan yang banyak membahas tentang batu bacan, ya, pecinta bacan dari kualitas standar sampai kualitas super dengan harga bersahabat. Sekian, sebelum mengakhiri video ini Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.